Baik, selamat pagi rekan mahasiswa semua. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di rumah 22. Pada kemana ini? Bangun. Duh, gimana ini? Ya saya tahu lagi bulan puasa, saya juga kan bangun pagi, nggak dari sana ya, dari Bandung. Ayo pada bangun, temennya yang belum hadir. Ini apa namanya? Dipanggil. Udah kuliah loh. Oke, hari ini kita akan oh ya, selamat pagi rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan mengerjakan ya, sambil juga kalau ada waktunya membahas penyelesaian dari modul tutorial 7. Ini soalnya yang bisa Anda lihat sebentar. Tadi sudah di-download sih sebetulnya. Wah, ada point blank game ini teh. Waduh, bahaya. Sebentar. Ini kan harusnya download. Kan. Ini harusnya zoom-nya mana ini? Karena ini terlalu kecil ya. Kita langsung ke bagian soalnya saja. Ada informasi terkait dengan flux magnet, di mana ini ada permukaan yang sebelah atas, ya, itu ada medan magnet B, besarnya itu adalah 0,3 Tesla. Dia menembus keluar ya dari permukaan ini yang jari-jarinya 2 cm. Di bagian bawah, yang bawah ini ada flux yang mengarah keluar juga. Ya, jadi ke bawah gitu ya. Besarnya adalah 0,7 miliweber. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan besar dan arah dari flux yang ini ada di kanan kiri, yang permukaannya ini yang aneh ini. Ya. Berapa ininya? Berapa flux totalnya? Ya. Yang apa ini namanya? Yang terdapat pada benda ini. Ya, silakan dicoba dulu, ya, dicoba dulu. Nanti saya panggil namanya. Sambil juga nanti dilihat apa itu namanya yang soal 1 sampai 10 ya. Juga dilihat ini kita punya nomor 6 tentang intensitas, kemudian nomor 7 tentang polarisator, analisator, 8 juga ya. Sedangkan yang lain itu terkait dengan intensitas dan juga besar dari medan. Ya. Atau silakan saya beri waktu sampai pukul 8.30 sambil menunggu rekan-rekan juga hadir ke ruang kelas. Ya. Nanti kita rolling seperti biasa untuk pengerjaan ini. Ya. Ya. Oke, sudah bertambah yang online-nya 28. Oke, ya bagi yang baru datang ke ruang kelas, ini saya inikan lagi. Oh ya, yang sedang online, suara saya kedengeran ya harusnya ya. Kedengeran, Pak. Ini apa namanya yang ada di hadapan layar Anda sekarang itu adalah modul tutorial 7 ya, yang pada kesempatan kali ini tidak kita PR-kan, tapi akan kita coba untuk selesaikan pada kesempatan hari ini. Nah, ini silakan Anda lihat dulu ya soalnya dari 1 sampai 10. Kemudian nanti kita akan coba untuk selesaikan ya terkait ini. Nah, ini memang ada banyak bahan yang
banyak bahan yang memang harus Anda baca dari buku Halida Resnik. Karena kalau dari bahan kuliah kita lihat, sebentar ya, kita lihat dari bahan kuliah. Ya. Kalau dari bahan kuliah gelombang EM, ya, bab yang dipelajari memang dari 3233. Namun yang terkait dengan persamaan Maxwell, persamaan diferensial, fungsi gelombang, kemudian energi gelombang, vector pointing dan polarisasi memang kebanyakan berasal dari 33 gitu ya. Namun karena ini juga merupakan bahan yang membahas tentang persamaan Maxwell itu ada di bab 32, maka ada pertanyaan yang mungkin tidak biasa gitu ya, tidak biasa, dan memang harus dibaca cara penyelesaian soalnya dari bab 32 buku Halida Resnik itu. Oke, untuk materinya tadi kita lihatkan lagi. Oh, ini zoomnya ini kayaknya. Oh iya betul, ini zoomnya ya. Ini dari modul 7 gelombang EM. Nomor 1 ini masih terkait dengan flux magnet. Kemudian nomor 2 ini adalah medan induksi, ya, medan induksi. Kemudian nomor 3 adalah intensitas gelombang. Jika diketahui B-nya adalah sekian. Kemudian nomor 4 juga diketahui EX, EE, EZ, kemudian amplitude dari komponen medan magnet, ya. Kita jadi ditanya berapa BX, BY, BZ, kemudian arah dari medan magnetnya itu kemana, kemudian ketika komponen medan listriknya mengarah ke sumbu Z positif pada satu titik P, ke arah manakah komponen medan magnetnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya di soal yang nomor 4 ini, yang awal dia mengarah ke X positif, sekarang dia diarahkan ke Z positif. Nah, itu berarti komponen medan magnetnya mengarah kemana, gitu ya. Nah, kemudian apalagi ini? Nomor 5 ini terkait dengan intensitas. Hitung berapa komponen medan listriknya, medan magnet, kemudian dayanya, ya. Dari intensitas ke daya itu tinggal hitung berapa luas, ya, berapa luas dari setengah bola itu. Kemudian dari sini dari intensitas, kemudian hitung daya, ya, intensitas hitung daya, kemudian pada gambar di samping, nah ini polarisasi dan polarisator dan analisator. Nomor 8 juga sama. Nomor 9 ini memang agak rumit ya, menghitung medan E, medan B, vector pointing dari konfigurasi ini, dan juga yang nomor 10. Oke, silakan. Saya kasih waktu sampai berapa, setengah jam, 8.45 ya, baru nanti kita bahas. Ada beberapa soal yang memang belum ada yang susah, tapi juga ada yang mudah terkait misalnya menghitung intensitas, polarisasi dan lain sebagainya. Flux juga ini sebetulnya mudah kok. Ya, flux juga sebetulnya mudah. Ya, silakan.
Ya, ya.
Yang dari rumah ada yang mau bertanya? Pak, saya mau nanya boleh nggak Pak? Ya, silakan. Tapi tentang difraksi sama interferensi boleh nggak Pak? Kenapa? Tapi tentang interferensi sama difraksi Pak. Oke, boleh. Ya, saya cuma mau make sure gitu Pak. Jadi kalau difraksi itu berbeda ya Pak tiap ininya, tiap panjang gelombangnya itu. Sedangkan kalau interferensi sama ya Pak. Cuma gitu dong sih Pak. Oh, difraksi dengan interferensi itu panjang gelombangnya sama sih sebetulnya. Jadi tidak ada yang berbeda, cuman perbedaan interferensi dan difraksi itu terletak pada ininya, apa namanya, sumber kejadiannya itu yang berbeda. Kalau interferensi ya, kalau interferensi dia itu butuh dua buah minimal ya, minimal dia butuh dua buah celah supaya terjadi pola terang gelap seperti ini. Kalau difraksi itu dia cukup hanya satu ya. Jadi gelombangnya sama. Jadi gelombangnya itu tunggal gitu ya. Kalau untuk dicontoh yang sederhana ya. Untuk dicontoh yang sederhana ini kayak di ilustrasi ini aja. Di ilustrasi yang Anda lihat di sini sumber gelombangnya ini tunggal, namun dia dipaksa supaya dia itu muncul dari dua buah celah kalau interferensi. Nah, kalau difraksi pun sama ya. Difraksi pun dia ini apa namanya berasal dari satu gelombang yang frekuensi dan ininya tetap gitu ya. Frekuensi dan panjang gelombangnya itu tetap, namun dia muncul pola terang gelap karena setiap titik di ini saya mana ya kemarin itu. Nah, ini. Ya. Kalau di difraksi itu perbedaannya dengan interferensinya. Dengan interferensi adalah, nah ini, kalau di difraksi, sumber gelombangnya itu tidak perlu ada dua celah. Satu celah saja cukup, karena setiap titik pada celah difraksi, atau pada celah yang nanti akan muncul pola difraksi, itu akan menghasilkan gelombang-gelombang baru. Ya, sehingga dari satu gelombang dengan gelombang yang lainnya dengan frekuensi dan panjang gelombang yang sama akan punya jarak tempuh yang berbeda ya, punya jarak tempuh yang berbeda seperti ilustrasi yang ini ya. Pada ilustrasi yang ini bisa kita lihat bahwa gelombang 1 dengan gelombang 3 dia punya jarak tempuh yang berbeda sebesar delta. Deltanya itu adalah A/2 sinus theta. Gitu. Jadi garis-garis ini tuh ininya sifat gelombangnya sama, frekuensinya sama, kemudian si panjang gelombangnya juga sama, gitu ya. Namun antara satu dengan yang lainnya itu punya perbedaan jarak tempuh, makanya ada sudut fase tambahan, gitu. Makanya muncul pola gelap pada difraksi. Nah, kalau yang Anda tanyakan itu kemarin saya cerita bahwa difraksi dan interferensi itu bisa dari cahaya yang putih. Ya, itu juga bisa dari cahaya yang putih, tapi dia itu pola ininya ya, pola terang gelap yang dihasilkannya itu tetap hanya melibatkan sama gelombang yang satu ini, yang satu frekuensi dan satu panjang gelombang gitu.
Jadi sekalipun kita misalnya nanti melihat fenomena interferensi difraksi dengan menggunakan cahaya yang putih, yang di situ ada Mizuguhi Binyu-nya itu ada semua, namun pada saat dia mengalami interferensi maupun difraksi, hanya yang sefrekuensi sajalah yang nanti akan menghasilkan ini pola warna-warni yang nanti terlihat pada layar itu. Namun kalau untuk contoh yang sederhana, jelas bahwa sumber gelombangnya ini punya satu fase, bukan satu fase, tapi punya satu properties dalam hal panjang gelombang maupun frekuensinya, seperti itu. Ya, semoga mengkonfirmasi bahwa untuk difraksi dan interferensi panjang gelombangnya itu sama, ya. Frekuensinya sama. Yang berbeda itu adalah dari jenis sumber di mana dia ini muncul interferensi difraksi, karena yang satu melibatkan 2 buah celah atau lebih, sedangkan difraksi itu cukup dengan 1 celah saja dia bisa muncul, gitu ya. Satunya lagi adalah kesamaan keduanya itu adalah pola terang gelapnya itu muncul karena salah satu punya jarak tempuh yang berbeda dibandingkan dengan gelombang yang lainnya, dan perbedaannya ini sebesar setengah panjang gelombang, 1 panjang gelombang, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan menjawab. Berarti ada kemungkinan ya Pak, kalau Berarti nanti ada misalnya terjadi apa? lagi. Oh, putus-putus, maaf. Berarti ada apa? Itu ada kemungkinan ya Pak terjadinya di 4 celah atau lebih gitu Pak. Iya. Interferensi dan difraksi bisa muncul di 4 celah, bisa muncul di 5 celah. Namun interferensi tidak bisa muncul di 1 celah. Bedanya itu aja. Jadi kalau melihat ke yang ini, pola gambar yang ini, nah yang ini menunjukkan difraksi dan interferensi untuk celah yang banyak, ya, untuk celah yang banyak. Jadi ini untuk yang 2 celah, ini untuk yang 3 celah, 4 celah, ini sampai 10 celah, ya. Jadi interferensi dan difraksi bisa muncul di sini, tapi difraksi bisa muncul di celah tunggal, ya. Jadi N sama dengan 1, difraksi ada tapi interferensi tidak ada. Gitu ya. Jadi di situ, jadi perbedaannya itu di situ. Nah, Oke, Pak. efek yang paling kentara dari difraksi interferensi adalah ya ini, bahwa selubung dari difraksi bisa melemahkan pola sisir atau pola terang gelap dari interferensi, gitu, sehingga punya punya kemampuan untuk membuat dia seperti mana ya? Nah, yang kayak gini, gitu ya. Jadi yang merahnya adalah selubung difraksinya, dan dia membatasi pola sisir dari si interferensi. Karena kalau tidak ada selubung ini, tidak ada selubung merah ini, maka dia bentuknya ya gini, ya, seperti sisir seperti ini. Amplitudonya sama, intensitasnya sama. Tapi kalau dengan adanya difraksi, maka di tempat dia itu dilemahkan, dia jadi lemah. Tempat dia minimum, dia jadi minimum. Tempat dia itu amplitudonya besar, dia nanti membesar, gitu. Ya. Ya. Sudah jelas? Sudah Pak, makasih Ya. Pak. Sama-sama. Oke, saya kembalikan layarnya ke soal yang tadi. Kita mulai dari yang mudah dulu aja ya.
Karena ada beberapa soal yang memang cara penyelesaiannya itu sulit. Oh. Oh gini ya.
Oke, kita mulai dari yang nomor 1 ya, menghitung flux magnet. Ya, flux magnet ini penting karena berkaitan dengan hukum Gauss di persamaan Maxwell yang fundamental, yaitu divergensi dari B adalah sama dengan 0. Artinya tidak ada apa itu, kalau dulu waktu di kelas saya sampaikan bahwa interpretasi dari ini atau penafsiran dari persamaan ini ya, dari divergensi dari B itu adalah sama dengan 0. Artinya dulu waktu di kuliah saya bilang bahwa tidak ada kutub tunggal magnet, ya, tidak ada kutub tunggal magnet pada fenomena kemagnetan, ya, pada peristiwa elektromagnetik pada umumnya. Namun secara flux dia juga menyatakan bahwa kalau misalnya saya punya permukaan yang tertutup, saya punya benda, kemudian dia dipengaruhi oleh medan B seperti ini, maka total fluxnya ini adalah sama dengan 0, gitu ya. Jadi salah satu interpretasi dari turunan dari B sama dengan 0, selain menyatakan bahwa tidak ada kutub magnet yang tunggal, jadi harus ada 2, gitu ya. Dia juga berkaitan dengan flux, ya, sama dengan 0. Nah, kalau begitu hints-nya, maka ada yang bisa menjawab untuk nomor 1 yang di kelas dulu, silakan. Ya, mau? Silakan. Bisa ke depan. Yuk, silakan. Jadi di sini kita punya informasi tentang flux yang atas, arahnya keluar, ya. Flux yang bagian bawah itu juga arahnya keluar, tapi dia keluar tuh maksudnya dia ke bawah. Kalau yang di atas itu dia ke atas. Sedangkan yang di samping-samping kita nggak tahu itunya berapa. Tapi tadi hints-nya adalah bahwa total flux yang ada pada permukaan tertutup seperti itu, ya, adalah sama dengan 0. Nanti kalau sudah tulis nama sama NIM-nya ya, biar nanti dicatat. Nah, ini kalau mau tepat, ini kan yang total ya, ini ada lingkarannya, karena permukaan tertutup, ya gitu.
0,3 dikali luas lingkaran. Arahnya. Yang B itu arahnya kemana? Sebetulnya untuk arah ini keluar dari bidang, masuk ke bidang, itu aja. Ya, tapi kalian bisa ngelihat di situ kan ya di layar. Ya udah ini dimatiin aja ya. Ini kita pakai kapur juga. Kapan terakhir kali pakai nulis-nulis di kapur? Udah lama? Oh, tapi ada tuh. Persamaan apa tuh? Oke. Oh, nama animenya dong ditulis. Oh, ada tuh Rainer ya. Oke. Jadi untuk menghitung ini informasi yang perlu kita hitung sebetulnya adalah flux yang ada di atas ya. Flux yang ada di atas. Nah, atas yang mana atas? Ya, flux yang ada di atas ini karena dia masih dalam bentuk B sama luas ya. Jadi kita hitung dulu berapa fluxnya. Sedangkan yang bawah udah kita ketahui ya. Nah, yang atas dan bawah itu fluxnya keluar, artinya arahnya sama, polaritasnya sama. Nah, sedangkan yang di samping itu kita nggak tahu berapa, ya. Kita nggak tahu berapa, tapi dari hukum Maxwell yang kedua itu yang menyatakan bahwa divergensi dari B sama dengan 0, artinya flux magnet dari suatu permukaan tertutup itu adalah sama dengan 0. Jadi total fluxnya yang melewati dari permukaan tertutup ini itu adalah 0. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita punya flux atas, flux bawah, flux samping dan totalnya itu harus 0, maka ada salah satu komponen yang memang menegasikan gitu, yang mengurangi. Oleh karena itu dari sini sebetulnya sudah bisa terlihat ya bahwa untuk komponen atas dia positif, komponen bawahnya positif karena arahnya keluar.
Yang sisinya ini negatif, yang membuat dia totalnya sama dengan 0. Nah, di sini perhitungannya, kalau yang atas tadi didapat 3,77 kali 10 pangkat min 4 Weber. Nah, kalau yang ini, coba, yang bawahnya itu adalah 0,7 miliweber. Jadi ini, sebentar, ini jadinya harusnya ini 0,377 ya. Ini kan min 4 ya, ini kan min 4. Kalau ini min 3, maka seharusnya areanya ini, oh ya 2 ya, harusnya 2 dikalikan pi dikalikan jari-jari ya. Wah, ya silakan dikoreksi aja. Silakan dihapus. Oh ya, PR kuadrat. Oh ya, karena tadi pakai lingkaran ya. Iya, PR kuadrat harusnya. Itunya sudah betul pengurangannya? Sudah ya? Oke. Nah, dengan demikian maka nanti didapatkan bahwa flux bagian sisi ya, yang bagian kanan kiri ini walaupun bentuknya aneh, ini nggak perlu kita hitung berapa luasnya. Fluxnya aja kita ketahui karena total dari keseluruhan fluxnya itu sama dengan 0. Nah, sehingga nanti hasil akhir, sehingga nanti arahnya itu tentu saja dia karena menegasikan maka dia masuk ya, arahnya masuk ke dalam bidang dari permukaan ini ya. Seperti itu. Oke, saya catat dulu trainer ya. NIM-nya 367. 367. Oke, yang di rumah ada yang mau ini? Ada yang mau jadi volunteer? Kalau ini ya, medan listrik. Ada yang mau jadi volunteer? Kita ke nomor 3 dulu deh. Nomor 3. Saya kasih ke yang di rumah, yang lagi online. Ini saya stop share. Silahkan kalau ada yang mau ini mengerjakan. Nomor 3, ini pertanyaannya itu adalah nomor 3 itu berapa intensitas dari gelombang EM, jadi hitung berapa I atau berapa S, ya, berapa amplitudo dari vector pointing, jika diketahui B-nya, ya, komponen B-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Hitung berapa I atau berapa S. Silakan yang di rumah, apa ada yang ini mau menjawab? Ini saya kasih multiple participant-nya saya aktifkan. Silakan. Kenapa? Hah? Yang di rumah dulu kasihan. Ya, yang di rumah. Yang di rumah nomor 3. Diketahui B. Hitung berapa I. Kan ada persamaannya ya di slide ya. Coba, Pak. Apa kuadrat dibagi apa gitu nanti sama dengan I. Apa ini? Teku Almas Rifa. Teku Almas. Mau nyoba? Kemarin dipanggil kalau nggak salah nggak nyaut deh. Iya, Pak. Silakan diaktifkan ininya, kameranya sambil diperlihatkan hasil pekerjaannya nomor 3. Oke, sebentar, Pak. Saya lagi pakai HP sih, Pak. Kalau saya sebutin aja bisa nggak, Pak? Kenapa? Saya lagi pakai HP. Oh, lagi pakai HP. Kameranya diperlihatkan ke kertas bisa nggak? Bentar, saya ambil kertasnya dulu, Pak. Ya, ya.
Nah, kalau buat yang di kampus hitungnya kan ini ya. Nah, ini kan. Oh iya. Pak, saya coba kerjakan ya Pak. Jadi Ya, silakan. Sambil ditulis. yang pertama kan kalau di soal kita tahu bahwa BM BM itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 4 Tesla. Tesla, Nah, ya. Kita tahu bahwa I adalah sama dengan RMS kuadrat per mu 0 dikali C. Ya. Nah, dan kita tahu juga bahwa ada rumus RMS sama dengan C dikali BRMS. Dan satu rumus terakhir adalah BRMS sama dengan BM per akar 2. Nah, di sini kita bisa menggantikan RMS ini ke sini dan ini ke sini. Dan jadi rumus akhirnya adalah I sama dengan C dikali B kuadrat M per 2 mu 0. Nah, kalau kita masukin sesuai dengan yang ada diketahui dan konstantanya, didapat hasilnya adalah 0,17 dikali 10 pangkat 12 Weber per meter kuadrat. Gitu Pak. Oh, udah langsung dihitung. Oke. Kirain diuraikan C-nya 3 kali 10 pangkat 8, B-nya. Ini Pak. Ya, 3 dikali 10 pangkat min 8 dikali waktu juga. 1 dikali 10 pangkat min 4 kuadrat per 2 dikali 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Nah, ya. Ini Pak. Ya, kayak gitu ya. Oke, makasih. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Oke, ini untuk yang nomor 3-nya dari BM. Kalau misalnya kita ini apa namanya tahu konversi ininya langsungnya dari BM ke intensitas. Oh ya, terima ya Pak. Kasih banyak. Maka kita bisa langsung menggunakan persamaan yang tadi diturunkan sama sama Teguh. Atau kalau misalnya mau lebih ini sistematis dari E, maka juga bisa dihitung sedemikian. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, hati-hati, ada yang persamaan E sama dengan C dikalikan B itu untuk yang RMS, ya. Sehingga kalau misalnya mau dikonversikan dari yang maksimum, maka konversikan dulu dari maksimum ke RMS. Oleh karena itu baru nanti ke ininya tepat. Karena ada faktor akar 2-nya itu yang harus dihitung, ya. Oke, kita sekarang ke persen. Yang gampang dulu lah ya. Nah, sekarang yang di kampus. Bentar, kita cari dulu yang gampang aja. Saya mau ngapain ya? Oh ini, bingung sendiri. Nomor 3, nah nomor 4. Nomor 4 juga mudah ini. Ya, jadi ada gelombang EM, ya, komponen E-nya, ya, ingat E-nya itu vektor, B-nya juga vektor. Yang E-nya, yang X dan Y-nya 0, sedangkan yang Z-nya itu menjalar ke sumbu X, ya. Jadi penjalarannya itu ke sumbu X, tapi osilasinya sepanjang Z. Nah, hitung berapa atau tentukan berapa amplitudo dari komponen medan magnetnya. Jadi Bx, By sama Bz-nya ini berapa gitu ya. Bx-nya berapa,
BY-nya berapa, BZ-nya berapa, dengan fakta penjalarannya itu ke X positif. Menjalarnya ke X positif, osilasi E-nya itu ke Z, ya, osilasinya itu ke Z. Nah, berarti si B-nya itu yang mana, gitu ya? Karena tadi EX-nya 0, EY-nya 0. Nah, kemudian sejajar dengan sumbu apakah osilasi medan magnetnya, dan ketika komponen medan listriknya mengarah. Nah, sekarang kalau si medan listriknya ini diarahkan ke sumbu Z, gitu ya, maka komponen medan magnetnya itu berubah ke arah mana, gitu. Oke, silakan. Ada yang mau? Nomor 4, silakan. Dihapus dulu ya ininya. Atau kalau mau di sini boleh. Di tempat yang berkapur. Ya, di sini boleh atau di sini boleh? Ya, sudah kan? Yang ini nomor 1 sudah ya? Ini yang di papan tulis ini dari kapan ya? Ini kan tentang KPR itu kayaknya ini BE lagi kan ya? Kalian? Saya perasaan tulisannya nggak gitu deh. Itu kan ini ya, ini kan nggak ada batang logam, terus dihitung medan listriknya di titik mana gitu. Soalnya batas integrasinya dari itu kan. Oke. Oke, makasih ya. Oke, untuk amplitudo nilai dari BM-nya betul. Karena di gambar, di informasi di soal nomor 4, EZ itu BM-nya, EM-nya itu apa? Medan listrik maksimumnya adalah 2 volt per meter. Nah, nilai dari BM-nya tinggal dibagi dengan C. Nah, yang kurang di sini sebetulnya adalah ini. Mungkin si pesan dalam soalnya berapa amplitudo dari komponen. Nah, ini mungkin lupa diminta komponennya. Jadi ini udah betul, tapi belum menjawab keseluruhan soal karena sebetulnya karena yang diminta untuk komponen kan. Artinya Anda harus menjawab BX, BY sama BZ-nya gitu ya. Jadi di sini ini kalau mau dilengkapi coba
Ya, BM-nya sih udah oke. Ya, BM-nya ini sudah oke. Nanti kita tinggal masukkan saja ke BX, BY, BZ-nya. Tapi kita lengkapi aja. Kalau untuk BX sama dengan berapa? 0. Ya, karena dari sini nomor 2 ini hint untuk nomor 1 sebetulnya. Kalau menjalar ke X, ya, ingat kita kan punya ini, kita itu kan punya arah penjalaran yang seperti ini ya. Dan kalau nggak salah ini di gambar yang ini tuh udah sesuai banget. Nah gini, ya. Jadi kalau misalnya arah penjalarannya ini ke X, E-nya ini ke Z, maka B-nya ke Y kan? Nah ini kan udah betul nih. Nih, sejajar sumbu Y. Ya. Ya, jadi nanti BX-nya sama dengan 0. Ya. Karena tidak ada, karena kita kan si medan apa itu namanya? Si medan listriknya hanya ada EZ kan ya. Seperti di gambar ini. Ya kan? Seperti di gambar ini. Nah, sehingga dengan demikian BZ-nya sama dengan berapa? BZ-nya sama dengan? Ada nggak Z yang osilasi ke arah Z? Kalau polanya kayak gini? Nggak ada kan? Ini 0. Nah, baru BY-nya sama dengan, nah ini. Nilai ini 0,67 kali 10 pangkat min 8 Tesla. Nah, ini ditambahin sama itu tadi yang fungsi gelombangnya cosinus pi kali 10 pangkat 15 ya T dikurangi ini dia nulisnya kayak gini. Jadi ininya gini. Ini terus T min X per C. Ya, kayak gitu. Jadi BY-nya, jadi si bagian komponen medan magnetnya, osilasinya ke arah Y, seperti pada gambar yang barusan. Seperti pada gambar yang ini, ya. Jadi kalau menjalar ke X, yang atas Z, yang sini berarti Y gitu ya. Ya, kayak gitu. Nah, sebentar. Kalau ini X, ini Y, ya betul sih, ini Y, ini Z. Maka ininya apa namanya? Sebentar. Oh, sebentar. Ada kesalahan di sini. Koordinat kartesis 3 dimensi itu bentuknya gini ya, di sini ya. Ini X, ini Y, ini Z gini ya. Koordinat 3 dimensinya kartesis kan gini. Jadi menjalarnya ke X, X itu biasanya kita ke kanan. Kalau di 2 dimensi biasanya kan ke kanan. Nah, kalau misalnya ini ke kanan, kalau yang ini berarti dia itu jadi gelombang ininya, sorry, saya gambarkan di situ medan listriknya begini ya, set gitu. Nah, medan medan magnetnya dia gini, set gitu. Nah, jadinya sejajar sumbu Y-nya betul, ya, sejajar sumbu Y-nya betul, tapi si osilasi pertamanya, ya, karena kalau pola yang ini sudah tepat, cuman ini beda arahnya. Kalau di gambar ini lihat, menjalarnya ke X, ini ke Y, ini Z, karena mengikuti pola ini, ya. Tapi sekarang kalau Z-nya ke atas, ya, kalau sekarang Z-nya ke atas, maka kalau misalnya dia itu bagian yang medan listriknya itu positif, maka si komponen B-nya itu ke sini duluan, ya. Makanya untuk yang ini, yang BY-nya tidak positif, ya.
Karena pada saat T-nya 0, ininya 0, simpangannya itu ke Y negatif. Ya, makanya di sini ada negatif di sini. Ya, di sini ada negatif di sini. Ya. Tapi kalau untuk ininya, ya, sejajar sumbu Y-nya sudah betul, BM-nya sudah betul. Ya, tapi kalau mau di ini kan lebih di apa itu namanya? Lebih difokuskan sesuai dengan apa yang diminta di sini, ya. Karena yang diminta di sini adalah komponennya, ya. Amplitude dari komponen medan magnet, jadi Bx, By sama Bz-nya, ya, karena itu yang diminta. Kemudian sejajar dengan sumbu apa? Nah, ini sudah betul, karena sejajar dengan sumbu Y, sudah betul. Tapi arahnya, ya, dia negatif, ya, dia arahnya negatif. Nah, kemudian kalau misalnya sekarang si apa itu? Kalau misalnya sekarang si X sama dengan, kalau sekarang misalnya sebentar, ketika komponen medan listriknya mengarah ke sumbu Z, sebentar, ketika komponen medan listriknya ke arah sumbu Z, jadi justru sekarang si ininya menjadi seperti ini. Apa namanya, justru si EZ-nya ya, bentar. Oke. Jadi sekarang, kalau tadi kan EX-nya 0, ya. Tadi yang tadi ini EX-nya sama dengan 0, EY sama dengan 0, EZ sama dengan 2 volt per meter dikalikan kosinus pi kali 10 pangkat 15. Oh ini salah. 15 T min X per C. Seperti ini ya. Nah sekarang si EX-nya justru yang jadi sama dengan 2 volt per meter kosinus, sebentar, pertanyaannya apa? Ketika komponen medan listriknya mengarah ke sumbu Z+. Iya betul. Sumbu Z+. Komponen medan listrik. Jadi ini udah betul ya? Ini udah betul. Sorry. Ini sudah betul. Saya kok bingung sendiri. Ya, jadi ini maksudnya si EZ-nya ini, ya, komponen pertamanya ini betul positif, ya. Makanya dia menjadi negatif. Oke. Ya, jadi ini sudah betul, ya. Jadi si bagian ininya, ya, bagian dari amplitudo medan magnetnya, ya, nanti akan mengarah ke Y tapi negatif, gitu ya. Jadi ini sudah tepat, ya. Jadi ini sudah tepat. Saya ini ketika komponen, jadi kalau dari sini, ya, ini di sini seperti bilang bahwa EZ-nya ini kita nggak tahu dia simpangan pertamanya tuh ke atas atau ke bawah, gitu ya. Tapi sekarang karena sudah diperjelas, karena medan listriknya sekarang mengarah ke sumbu Z positif, jadi ininya positif, maka komponen B-nya ini mengarah kemana, gitu. Jadinya tadi sudah tepat, ininya Y negatif ya. Sejajar sumbu Y, simpangan pertamanya itu ke Y negatif, komponen-komponennya ini dengan BM maksimumnya yang ini, ya, amplitudo maksimumnya yang ini, ya. Jadi nanti seperti ini. Ini ada nanti ada tanda negatifnya. Sedangkan kalau yang ini tetap positif. Oke, sudah tepat. Review ya. Oke. NIM-nya 352. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor berapa ya? Yang enak ya. Pak, saya boleh nomor 5 nggak, Pak? Siapa ini? Nurul Husna 1672140. Nurul Husna, boleh nomor 5. Ya.
sebuah pesawat yang sedang terbang pada jarak 10 km dari sebuah transmitter radio menerima sinyal dengan intensitas. Nah, intensitasnya diketahui sebesar 10 microweber per meter persegi. Nah, tentukan berapa besar amplitudo E ya. Kemudian amplitudo dari B. Kemudian jika meradiasikan sinyal secara setengah bola, maka berapa dayanya? Oke, ini saya stop share-nya ya, supaya Nurul bisa mempresentasikan. Sebelumnya karena saya bikinnya melalui kertas, Pak, jadi saya bakal ini dia Pak, on kamera. Kenapa? Karena saya bikinnya di kertas, jadi saya bakal on kamera aja ya, Pak. Oh iya. Bentar, Pak. Ya, kayak tadi kan. Iya, benar. Siapa? Kayak Teku tadi kan. Nah, kayak gitu. Mudah-mudahan bisa terlihat. Nah, ini jelas. Oke, silakan. Pak? Jelaskan. Oke, pertama. Nah, ini. Oke, ini adalah untuk yang A. Berarti kan tadi kita udah diketahui ya berapa jaraknya sama intensitas yang diketahui. Kemudian untuk jawab yang A, yang ditanya adalah berapa amplitudo dari komponen medan listrik tersebut. Nah, yang pertama kita harus dapat make sure dulu kalau kita itu menggunakan persamaan bagaimana kita dapat menghubungkan gelombang intensitas EM tadi dengan ERMS. Nah, caranya itu adalah kita tahu bahwa intensitas itu sama dengan 1/C kali mu nol kali ERMS kuadrat. Nah, karena yang diminta soal itu adalah komponen dari amplitudonya, maka kita dapat mengubah si ERMS itu dalam bentuk Emax dengan memanfaatkan EM sama dengan akar 2 ERMS gitu. Nah, jadi kita ubah-ubah aja, berarti I sama dengan 1/C kali mu nol kali EM kali akar 2 dikuadratkan, kan kita ganti tadi itu. Terus terus kita masukin ke rumus, pokoknya rumusnya udah diubah jadi gini, kuadratnya udah dihilangkan, kemudian kita pindahkan nih EM tadi, pindah ke sini, karena yang kita cari adalah EM-nya. Nah, terus jadinya EM sama dengan akar 2 kali C 5 kali. Habis itu kita masukin angka yang ada 2, kemudian C adalah 3 kali 10 pangkat 8, nilainya adalah 4 kali 10 min 7, dan yang terakhir I adalah tadi ya 10. Nah, kemudian tadi dicari, ternyata ada hasilnya ada 7 V per M. Itu untuk yang A. Kalau untuk yang B, yang ditanya adalah komponen medan magnet dari sinyal pesawat terbang tersebut. Nah, dengan memanfaatkan EM yang telah kita dapat, sebenarnya bisa aja dapat BM sama dengan EM kali C. Nah, BM itu kita masukin yang adalah 0,08 kali C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Setelah dicari, ternyata dapat hasilnya adalah 2,9 kali 10 pangkat min 10 Tesla. 10 Tesla, ya. Nah, sekarang ininya dayanya. Ya. Nah, kalau untuk yang C saya belum bikin, tapi sebenarnya bisa kita bikin. Gitu. Oke. Nah, dayanya itu jadi intensitas itu adalah sama dengan daya dibagi luas. Iya, jadi intensitas luas ya Pak. Intensitas itu adalah daya dibagi luas. Luasnya itu adalah setengah bola, ya, setengah hemisfer. Berarti setengah bola. Bentar. Ya. Intensitasnya kita udah tahu, dayanya kita akan cari, luasnya itu adalah setengah bola.
Intensitasnya berapa? 10 mikroweber ya. 10 mikroweber dibagi 2,5 bola berarti 2/3 PR pangkat 3. Oh iya betul, luas permukaannya. Jadi 2 PR kuadrat ya. Oke. Berarti gini ya Pak? Ya. Masukin angka dulu. Berarti 10 kali... Ya, karena kan pesawatnya gini. Udah lama nggak pakai kapur. Ini kan gini pesawatnya kan. Ini ada pemansar. Nanti dia ini. Nah, ini kan setengah bola. Setengah bolanya dari situ. Kenapa? Luas permukaan. Luas permukaan dari situ. Dari sisi setengah bola itu. Kalau ini apa namanya? Itu karena transmitternya di bawah. Kalau daya secara keseluruhan maka luas semua bola 3D. Gitu. Tapi karena dia ngarahinnya ke bawah, maka itu. Sebetulnya sih intensitasnya itu 1 bola gitu, tapi karena dia ngarahinnya focusingnya ke bawah, maka itu setengahnya itu. Lagi ngitung, nggak fokus. Oke, nanti yang di kelas mau ada yang nyoba itu polarisasi 1. Kenapa? Oh, mau nomor 2? Boleh. Pak, berarti ini udah ya, Pak? Coba diperlihatkan. Oke, ya, jadi dayanya itu adalah intensitas dikali luas. Ya, segitu ya. Ya, pokoknya segini ya, Pak. Oke. Ya, nah perlu jadi catatan, intensitas yang sesungguhnya itu sebetulnya adalah 3 dimensi. Jadi si pesawat itu mengirimkan sinyal itu sebetulnya dia ke segala arah, ya, sehingga pembaginya itu sebetulnya adalah satu luas dari permukaan lingkaran sebetulnya. Namun karena dia ini ingin menjangkau yang transmitter yang ada di bawah, maka si luas permukaan yang kita maksud di sini adalah focusing ke bawah, makanya dia menjadi setengah bola seperti itu, ya. Walaupun sebetulnya kalau Anda lihat di ini di pembahasan tentang transmisi radio dan lain sebagainya, itu dia 3 dimensi. Jadi bola luas bolanya aja berapa? Jadi 4 PR gitu ya, 4 PR kuadrat gitu. Tapi karena kita ingin focusing dia ke transmitter di bawah, maka dia ada faktor setengahnya itu. Seperti itu. Oke, makasih ya Nurul. Oke, nomor 2. Oke, boleh. Nomor 2 agak susah soalnya. Oke, makasih Pak. Silakan, mau di sini boleh. Nah, mau merasakan kapur. Oke, kita akan membahas nomor 2. Nih kokurnya warna-warni. Kita akan membahas nomor 2. Soal nomor 2-nya sebentar. Jadi gambar di samping, sebuah medan listrik diarahkan keluar bidang pada sebuah area berbentuk lingkaran yang memiliki jari-jari 3 cm. Besar medan listriknya adalah E, sekian. Di mana T adalah dalam detik dan R adalah jari-jari. Berapa besar medan magnet yang diinduksi pada jarak radial 2 cm dan 5 cm.
Bentar, biar terlihat ininya. Nanti kameranya saya giniin. Apa nulisnya kayak di kertas kecil-kecil. Ini gini nih. Kalau di papan tulis enaknya gini, bagian pakai angkatnya terus gini. Kalau ini kan Anda kayak nulis dipakai gitu. Jadinya tulisannya bisa besar. Udah kelamaan nggak pakai kapur jadinya lupa ya. Ya. Boleh. Persamaannya itu 1 min R dibagi linear ya. Linear terhadap waktu 0,5 dikali 1 min R kecil per R besar dikali T. Jadi itu tuh T min R kecil T dibagi R besar. Linear ya. Ya, gampang. Cuman memang yang ini ya, untuk nomor 2 ini bagian susahnya itu adalah yang ini. Anda harus tahu hukum Maxwell yang ketiga. Ya. Hukum Maxwell yang ketiga dalam bentuk integral seperti itu. Karena kalau di kelas, kalau nggak salah saya menulisnya itu seperti ini. Kalau yang hukum Maxwell yang itu, dia itu kayak gini. Apa namanya? Rotasi dari B, ya, rotasi dari B sama dengan mu0 J ditambah mu0 epsilon 0 turunan
pertama E terhadap waktu. Nah, ininya 0. Komponen yang ininya J-nya sama dengan 0. Makanya disederhanakan menjadi ini. Ya, jadi bentuk yang itu sama ini sama. Kalau ini yang saya tulis di papan tulis itu dia adalah persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial, dalam bentuk turunan. Kalau yang dalam bentuk integral itu seperti itu. Nah, jadi yang namanya persamaan Maxwell yang 4 itu ada 2 jenis, ada 2 cara penulisan, yaitu satu dalam bentuk diferensial yang saya pernah sampaikan di kelas, yang satunya lagi adalah dalam bentuk integral. Nah, yang dalam bentuk integral itu ada di buku Haider-Resnick. Dan yang sekarang lagi dipakai untuk menyelesaikan soal nomor 2. Ya, ini kalau dihitung jadinya kayak gitu. Ini sama dengan integral BDS dengan nol epsilon nol turunan. Nah, gitu. Tes lah, ya. Untuk yang 2 cm. Nah, yang B-nya adalah untuk yang 4. DDT-nya kan sama ya dengan yang atas ya. Pak, izin saya boleh nomor 6 nggak ya, Pak? Ya. Silakan, ada pertanyaan? Ini Pak, saya nanti boleh nomor 6 nggak ya? Apa pertanyaannya? Mau ngerjain nomor 6 habis ini, Pak. Boleh sih, tapi kita udah 9.40, sempat nggak ya? Oh. Nomor berapa? Nomor berapa? 6, Pak. Nomor 6, polarisasi ya? Atau masih intensitas? Masih intensitas ya? Iya. Boleh, bentar. Sambil yang nomor 2-nya diselesaikan di papan, ini saya stop share dulu. Silakan, Halvan, nomor 6. Ya. Kalau yang modul 6 kemarin kan yang apa sih yang gambar fasor? Ya, diagram fasornya tuh harus miring ya, Pak, karena ada frekuensi. Itu miringnya yang arusnya emang pasti di kuadran 1 atau kalau F-nya gede banget bisa di kuadran 2 atau sebagainya? Tergantung frekuensinya. Berarti bisa Iya. Jadi misalnya kalau frekuensinya itu, tapi kan PLN biasanya nggak nyampe itu ya. Jadinya kan kita harus ngitung 2πf. F-nya itu kan kemarin 60 ya. Nah, itu masih di situ, masih di kuadran 1 itu. Tapi
apa itu namanya? Ya karena 60 derajat sih sebetulnya, makanya dia di kuadran 1. Tapi kalau misalnya si PLN-nya itu frekuensi osilasinya di 100, maka kuadran 2 sebetulnya. Tapi jarang. Kalau ulangan berarti ya kan harus realistis, PLN masa 100 Hz gitu loh ya. Izin Pak, apakah sudah terlihat Pak? Oke, sambil menunggu yang nomor 2, silakan Alvan yang nomor 6-nya disampaikan. Kan ini kan kita ketahui fase intensitas itu kerapatan dari energi yang dipancarkan pada suatu waktu atau daya terhadap luar si bolanya itu ya kan Pak. Nah kan karena dia itu bola, kita menggunakan A-nya itu sama dengan 4VR kuadrat. Sama itunya. Jadi kan kita awalnya sebenarnya awalnya rumusnya dari I sama dengan daya per A. Itu langsung saya ubah jadi daya itu sama dengan I kalikan A. A-nya di sini 4VR kuadrat. Langsung saya ubah. Karena di sini kan R-nya kan sebenarnya nggak sama dengan ini ya Pak. Nggak sama dengan yang ada diketahui itu kan. Kalau diketahui kan si RS pangkat min 2-nya ini sama dengan 8 kalikan 0 meter min 2. Saya ngasumsiin kalau setiap garis yang ada di kotak itu perbedaannya ada dua-dua gitu Pak. Jadi ada min 2, min 4, min 6, min 8. Sehingga yang di ujungnya itu ketika IS sama 200 itu sama dengan min 10 meter pangkat min 2. Jadi di sini bisa kita ubah si I kalikan 4VR kuadratnya menjadi IS kalikan 4V per R pangkat min 2. R pangkat min 2-nya tadi kita masukin 10 meter pangkat min 2. Si IS-nya kita ketahui kalau itu sama dengan 200 Weber per meter kuadrat kalikan 4V. Itu kan nanti kita dapatkan 80 V Weber, itu kalau kita ubah, dia itu mendekati 251,32741 Weber. Segitu sih Pak selesai. Ya, jadi dari situ ya, intensitasnya dikalikan dengan luasnya itu adalah 4 PR karena 3 dimensi. Kemudian nanti kita cocokkan dengan ini, apa namanya, nilai dari gradien yang ada di grafik. Sehingga nanti ininya apa namanya, kalau apa itu namanya, kalau perumusannya itu adalah P sama dengan 4PR kuadrat I, sedangkan yang di gradien itu yang ada di grafik itu sudah mengandung apa itu namanya, intensitas dibagi 5/4 R kuadrat gitu ya. Iya Pak, harusnya gitu. Ya, sehingga ya ini apa namanya, dari situ maka nanti didapatkan nilainya itu adalah 251 ya. 251,32. Ya, seperti itu. Oke, untuk yang nomor 6 adalah seperti adalah begitu. Nah, kalau yang nomor 2 ini yang terlihat di papan ya. Ini sambil saya apa namanya, saya nggak tahu apa terlihat di rumah. Jadi memang dia menggunakan hukum Maxwell yang ketiga yang berkaitan dengan induksi ini, yang berkaitan dengan apa itu namanya, induksi Faraday ya. Persamaannya adalah yang di atas itu. Nah, kemudian nanti diterapkan untuk R sama dengan 2 dengan R sama dengan 4 cm. Nah, kalau yang di 2 dia itu masih ada di dalam ya, karena jari-jarinya itu kan 3. Sedangkan yang di luar dia itu apa namanya, si medan pengaruhnya itu sudah gini, apa namanya, melingkupi dari yang 3 cm itu. Nah, makanya ada perbedaan nilai antara yang 2 cm dengan 3 cm. Oke. Jadi karena tetap dia memenuhi itu, apa namanya, nilai B-nya itu dipengaruhi oleh 1/R, makanya keluar dia akan nilainya turun ya. Keluar dia nanti nilainya akan turun. Ya, mudah-mudahan udah pada dicatat yang di sini ya. Udah dicatat. Sebentar. Oke, oh ya itu kan itu ya, itu kan oke, ini sih kemudian
Ya, kalau sudah dicatat saya kira ini udah 945, kita cukupkan saja. Sayang kita yang nomor berapa itu? Nomor 7, 8 terkait polarisasi kita belum sempat. Sedangkan yang nomor 9, 10 itu yang susah ya, yang susah. Nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan berikutnya nanti bisa kita bahas lebih lanjut untuk nomor-nomor ini. Baik. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Pekan depan kita akan masuk ke teori relativitas khusus. Sebetulnya lebih enak ke efek fotolistrik dulu ya, karena kemarin kita ada yang bertanya tentang bagaimana kalau interferensi atau difraksi itu untuk cahaya elektron misalnya ya. Kemarin ada pertanyaan itu masalahnya. Jadi sebetulnya lebih enak kita ngomongin, tapi kalau misalnya besok saya ke TRK, mudah-mudahan nggak jomplang ya ininya, alur dari alur dari belajarnya, karena sebetulnya lebih enak kalau di gelombang materi itu ada fenomena optik juga gitu, ada fenomena interferensi difraksi yang juga muncul di situ. Sedangkan kalau di TRK itu betul-betul berkaitan dengan apa yang konsekuensi kalau misalnya benda-benda itu bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya gitu. Jadi kedekatannya dengan optik yang kita pelajari di 2 pekan ini gitu agak lepas gitu ya. Jadi lebih kepada mekanika yang lalu tapi dengan kondisi di mana kecepatannya itu mendekati kecepatan cahaya, makanya muncul TRK. Sebetulnya yang lebih menarik itu adalah TRU, teori relativitas umum, di mana keberadaan dari benda-benda yang bermassa di ruang angkasa itu akan membuat ruang waktu menyempit atau melebar, tergantung dari masanya. Sehingga kalau kita lakukan penghitungan posisi menggunakan GPS, maka perlu ada koreksi dari relativitas itu. Nah, itu sebetulnya menariknya di situ. Tapi nevertheless, kalau misalnya minggu depan kita belajar TRK, ya siap-siap aja. Nanti di minggu ke-14 kita belajar efek fotolistrik. Tapi kalau misalnya di switch, ya kalian harusnya siap saja ya seperti itu. Karena kaitannya dengan optik difraksi interferensi itu lebih mulus ketimbang kalau kita ke TRK. Oke, without further ado, terlalu banyak sampingan, kita stop recordingnya.